Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Sulaiman dari kelas kelas 1 SKME 002. Di sini saya akan membuat sebuah presentasi tentang pengantar Microsoft Office Excel. Langsung saja, di sini saya sudah membuat 6 bagian tentang presentasinya. Yang pertama yaitu gambaran umum Microsoft Excel. Cara meluncurkan aplikasi Excel yaitu tekan ikon Start di pojok kiri bawah, lalu pilih All Program, arahkan pada folder Microsoft Office, dan pilih Microsoft Excel. Setelah aplikasi diluncurkan, pengguna dapat dengan mudah mengakses berbagai fitur Excel melalui antarmuka utamanya. Gambaran umum antarmuka yaitu ada bagian utama, termasuk bar judul yang memberi informasi tentang nama dokumen, Quick Access Toolbar untuk akses cepat ke fungsi-fungsi penting, dan menu bar yang berisi berbagai tab seperti Home, Insert, dan lainnya. Navigasi lembar kerja, area dokumen menampilkan lembar kerja atau spreadsheet yang terdiri dari kolom dan baris, memungkinkan pengorganisasian data secara terstruktur. Yang kedua yaitu penjelasan menu Excel. Komponen menu dan toolbar. Menu bar berfungsi sebagai daftar menu utama seperti Home, Insert, Formula, dan lainnya yang berisi sub-menu untuk pengolahan data. Ada juga title bar, memberikan nama default untuk dokumen, misalnya Book 1 Microsoft Excel. Pengguna dapat mengganti judul dokumen sesuai preferensi. Ada juga bilas status, menampilkan informasi tentang status lembar kerja seperti status pengaktifan filter, caps lock, numlock, dan lain-lain. Gambaran umum ribbon. Yang pertama ada kategori ribbon, group home, group insert, ikon detail group, dan juga manajemen tampilan. Menu toolbar. Ada akses cepat pemformatan, meminimalkan waktu pemformatan, fokus pada elemen tertentu, kustomisasi yang efisien, dan fungsi mobile. Fungsi-fungsi utama di Excel bisa operasi aritmatika, yaitu penjumlahan dalam Excel yang disimbolkan dengan plus, dan pengurangan dalam Excel simbolnya min, perkalian dalam Excel simbolnya bintang, pembagian, dan juga presentasi. Memahami sel dan range. Yang pertama, definisi sel itu adalah unit terkecil pada lembar kerja Excel, tempat data dimasukkan, lokasi sel ditentukan oleh kolom dan baris. Rentang baris adalah kumpulan sel yang terletak secara horizontal. Ada juga rentang kolom kumpulan sel dalam satu kolom yang berjalan secara vertikal. Rentang gabungan yaitu kombinasi kolom dan baris. Menggunakan fungsi aritmatika. Ada fungsi sum, seperti rumusnya sama dengan sum, lalu masukkan datanya. Itu berguna untuk menambahkan nilai pada rentang sel. Ada juga average yaitu rata-rata, max yaitu menemukan nilai tertinggi, min menemukan nilai terendah, dan count menghitung jumlah sel yang berisi data ideal untuk mengukur kuantitas entry dalam rentang tertentu. Yang keempat yaitu memodifikasi format sel. Di Excel kita bisa memformat angka, bisa menyesuaikan desimal untuk mengatur jumlah desimal pada angka untuk meningkatkan keakuratan tampilan data. Format ini berguna untuk laporan keuangan atau penghitungan ilmiah. Ada juga pemformatan mata uang. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menampilkan angka dalam format mata uang tertentu, seperti rupiah atau dolar, yang memudahkan pengelolaan dan keuangan. Menyesuaikan tanggal dan waktu. Menyesuaikan tanggal dan waktu. Format tanggal spesifik, pengaturan waktu khusus, dan juga bisa kombinasi tanggal dan waktu. Menyelaraskan sel dan range. Perataan teks dalam sel. Pengguna dapat mengatur teks dalam sel dengan perataan kiri, tengah, atau kanan untuk meningkatkan tata letak visual table. Penggabungan sel merge. Fungsi ini menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel besar untuk menampilkan judul atau data utama dengan jelas.
Penerapan batas atau border. Pengguna dapat menambahkan garis tepi di dalam tabel guna menyoroti bagian penting atau memperbaiki estetika data. Yang kelima yaitu menjelajahi fungsi dasar dan lanjutan. Fungsi manipulasi teks, yaitu ada memungkinkan pengambilan data karakter dari sisi kiri. Contohnya seperti ini sama dengan lab, yaitu datanya ambil 4 huruf, itu memberikan hasil mixer. Fungsi tengah mid berguna untuk mengambil bagian tertentu dari teks berdasarkan posisi awal dan panjangnya. Misalnya mid Microsoft Excel, ambil angka 11, ambil huruf mulai dari angka 11, ambil 5 huruf, memberikan angka Excel. Fungsi perubahan case seperti atas, upper, dan bawah lower masing-masing mengubah teks menjadi huruf besar atau kecil seluruhnya. Misalnya upper Excel menghasilkan Excel besar, kapital. Proper digunakan untuk membuat huruf pertama setiap kata kapital. Logika bersyarat dengan if. Fungsi if digunakan untuk membuat keputusan dengan logika bersyarat sederhana. Dan and dalam kombinasi if memungkinkan pengguna evaluasi beberapa kondisi sekaligus. Nest if atau if bersyarat membantu memberikan pilihan lebih kompleks. Logika bersyarat dengan if. Fungsi bersyarat juga berguna dalam pengelompokan berdasarkan range nilai. Dengan kombinasi fungsi bersyarat dan formula terkait, Excel memungkinkan pembuatan keputusan otomatis yang cepat dan terstruktur berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu menggunakan lookup, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Dasar-dasar lookup yaitu digunakan untuk mencari data secara horizontal atau vertikal dalam spreadsheet. Ini menjadi dasar utama untuk pengelolaan serta pencarian data di dalam Microsoft Excel. Yang kedua yaitu menggunakan dasar ialah yang dengan memilih data referensi dan mencocokkannya dalam dataset utama di dalam tabel untuk menemukan data yang diinginkan. Contohnya, jika Anda memiliki dataset dengan kolom kode dan nama barang, Anda dapat menggunakan lookup untuk menemukan barang berdasarkan kode tersebut. VLOOKUP digunakan untuk pencarian data secara vertikal, misalnya mencari data karyawan dalam tabel berdasarkan ID karyawan. Rumus VLOOKUP yaitu VLOOKUP, buka kurung nilai yang dicari, titik koma tabel data, titik koma nomor kolom, titik koma opsi kecocokan yang bisa dilambangkan 0 atau 1. 0 itu kecocokan pasti, sedangkan 1 itu kecocokan mendekati. HLOOKUP adalah fungsi yang digunakan untuk mencari data secara horizontal. Ini cocok untuk tabel data yang disusun dalam baris dibandingkan kolom. Rumusnya sama dengan VLOOKUP, hanya beda nama saja. HLOOKUP sering digunakan untuk menyusun laporan atau perhitungan dari tabel horizontal dengan data yang terkait secara linear berdasarkan baris. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.